ya Rabbal Alamin. Sering kami ungkap Pak Bu, hidup kita di muka bumi ini ada 3 panggilan Pak Bu. 1, dipanggil oleh Allah ketika diserukan azan segera kita melaksanakan sholat. Betul? Yang kedua, dipanggil oleh Allah berangkat haji dan umroh. Panggilan yang ketiga, gak balik lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya jadi YouTube. Habis garansi. Jadi ya dah. Dengar dah yang di bawah Pak. Jadi kalau sudah kata kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nutup Pak bahasa kami. Gelap. Depan kami ini lah banyak pecahnya calon-calon ini. Ngapa Pak Bu? Setelah kami amati, apalah duduk di pinggir gedek. Gelap dai. Duduknya sepertinya lah gelisah. Betisnya selalu terkonjor, itu ada aktif lagi Pak Bu. Sekarang lagi apa nih? Ya. Itulah para nak menemui panggilan yang ketiga, ada dah. Oh. Jadi termasuk beruntung Pak yang di bawah duduk di kursi masih aktif namanya. Sedikit sering kadang kami ungkap ciri-ciri uhang yang nak balik yang ketiga itu 1, rambutnya lah putih Pak. 2, mata yang sudah pakai kacamata. 3, gigi lah banyak permisi. Tinggal 2. Giginya lah banyak permisi, tinggal 2. Masih terkais-kais nak berbini 2. Ada orang pampangan berbini 2. Ada. Hati lokai cekal monade. Tidak masalah tanya dengan Pak Haji depan aku ini. Ini Pak, ini pimpinan pondok Pak ya ini. Pak Haji apa Pak? Pak Haji Khairi, maaf Pak ya. Nah, kalau kamu mampu laju lah, tidak usah nak 2, 4 laju. Oh, setuju kali bapak-bapak ini. Cuma ibunya Pak yang merengut Bu, dah. Bisa coba-coba Pak Bu, apalagi yang nak para memenuhi panggilan yang ketiga nih cukup sibuk baik Pak. Dah. Maka dari itu apapun tujuan dan yang harus kita lakui di dalam menyikapi kehidupan di muka bumi ini Pak Bu, jangan sampai kita terlena dan terbuai oleh kehidupan dunia. Dunia ini Pak bagaikan panggung sandiwara. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini ibaratkan panggung sandiwara. Jangan sampai kau dimina-bobokkan. Pak, aku rasa orang kampangan ini banyak yang berduit. Iya. Kebunnya banyak Pak di situ kujenguk tadi. Berangkat umroh ini 2 ekor kerbau bisa-bisa berangkat. Pak, diam galau, kita basah galau depan aku. Tanyakan dengan Pak Haji ini. Beruntung wajah. Terus terang saja, tiada balasan bagi orang yang sudah berangkat ke sana kecuali surga menanti. Makanya rugi Pak. Beli mobil ratusan juta mampu, betul? Muncung dulu di bawah. Tapi kau tidak mau berangkat ke sana. Jadi seorang pun kecuali atas izin Allah dipanggil di sana sebagai tamunya Allah Pak Bu. Nasib. Maka dari itu Pak Bu, bagaimanakah kiat-kiat agar kita mampu berangkat ke sana? Yang pertama niat Pak Bu. Kalau kata niat Pak, lo sampai mati gak berangkat Pak. Ada dah? Nah,
Dulu susah Pak Haji berangkat itu naik kapal laut. Konon ceritanya menurut kakek saya berapa bulan itu Pak Bu. Nah sekarang gampang saja 10 jam nyampe ke sana Pak. Palembang Jeddah 10 jam, Madinah Jeddah Madinah 4 jam, Madinah Mekah 6 jam. Ya. Nah, maka dari itu Ibu, ya, betapa ruginya di antara hamba Allah. Duit banyak, harta banyak, semuanya tidak akan pernah berkekurangan. Mati. Pak, dengar nggak yang di pinggir kandang itu? Duit banyak, harta banyak, mati, belum sempat berangkat ke sana, rugi. Nah, makanya kaget malam Pak Bu sebelum tidur masuk kelambu bercerita dulu dengan bapaknya Pak Bu. Coba Pak kerbau gitu yang ada berapa ekor itu coba jual dulu. Aku takut tuh ibu masih tahu dah. Belum sempat kita berangkat ke sana kaget kita mati. Tanya dengan Pak Haji yang sudah berangkat. Kemuliaan, keistimewaan, keberkahan Pak Bu kalau kita sudah sampai dipanggil oleh Allah ke sana. Satu kali kita sholat di Masjid Nabawi Pak, sekali sholat Pak 10.000 kali lipat pahalanya. Sekali sholat Bu, itu baru Masjid Nabawi di kota Madinah. Biasanya travelnya Pak Bu 12 hari, 14 hari, 18 hari, 20 hari. Betul? Kalau travel saya Pak Bu 12 hari dengan biaya 28.500.000 maskapai apa namanya Garuda, pesawat Garuda. Kemudian semuanya sudah apa namanya diselesaikan, diurus Bapak Ibu, siap berangkat. Insya Allah 2 minggu proses selesai berangkat. Alhamdulillah Pak Haji, untuk jamaah saya hari ini memasuki hari yang ke-6. Sekarang sudah berada di kota Mekah. Saya tidak bisa untuk membimbing untuk di bulan November ini karena kami ada kesibukan. Insya Allah Januari kami akan membimbing. Alhamdulillah jamaah saya sekarang sudah terkumpul 13 orang. Insya Allah di pertengahan Januari nanti kami akan berangkat Pak, dengan total biaya 28.500.000 dengan apa namanya biro keberangkatan itu 12 hari Pak Bu. Jadi 12 hari itu Bu, 5 Mekah, 5 Madinah. Untuk 2 harinya itu pulang pergi Pak Bu, tidak terhitung. Kalau dia 14 hari, 6 Madinah, 6 di Mekah. Bapak Ibu, maaf ya, jangan kita merasa teramang-aming dengan ongkos yang murah Pak Bu. Karena setelah kami terjun 2 tahun ini di memegang travel, cuman hanya bedanya Pak Bu, terus terang saja, pesawat dan hotel. Kalau tempat penginapannya dekat, makanya dia agak mahal Pak. Cuman kalau jauh bisa Bapak uang 18 juta bisa berangkat. Tapi itulah Pak Bu, bentol betis ini kalau nggak jalan ke Masjidil Haram ngeluh. Beda. Jadi sudah sampai ke Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram, belum dapat sempat sholat, kadang sudah terengah-engah Pak Bu, karena jauh. Ya dah. Nah, maka dari itu Pak Bu, berawal dari apakah itu akan panggilan. 4 hari atau 5 hari kita di Madinah sholat di Masjidil Haram. Itulah Pak, 1 kali sholat hitungannya 10.000 kali lipat nilai pahalanya. Dikali 5 hari Pak Bu. Nah, tidak baca ngitungnya lagi Bu. Jadi wajar Bu aja yang pulang dari sana Pak Haji, surga menanti. Belum berangkat ke Madinah, ke Mekah, di Masjidil Haram. 1 kali kita sholat Pak Bu di Masjidil Haram itu 1 kali sholat wajib. Berapa? 20.000 kali lipat nilai pahalanya. Subhanallah Pak Haji, beruntung Pak Haji yang sudah berangkat ke sana.
surga telah menanti Pak. Makanya betapa bodohnya orang mampu tapi punya uang tapi tidak akan pernah mampu berangkat ke sana. Makanya Pak Bu, niatkan hati kita mumpung diberikan oleh Allah dengan kekuatan badan yang sehat. Yang kedua, diberikan oleh Allah kekuatan, bertawakallah kepada Allah dan berdoalah Pak Bu. Insya Allah kalau tidak diniati Pak Bu berangkat ke sana sampai mati tidak berangkat ada tak? Jelarian Bu, insya Allah yang di samping aku ini yang di bawah ibu-ibu niatkan dalam hatinya Bu ya, berembuklah dengan bapaknya kaget malam Pak, ayo kita berangkat Pak ke sana. Tidak masalah kalau kita mati di sana itu Pak Bu. Ya dah. Banyak pagi terus terang saja yang pulang dari sana satu takut. Mengapa takut? Di situ sholat Pak. Di situ berdoa. Sama seperti kita di rumah. Semua apa yang akan kita minta insya Allah akan diijabah oleh Allah. Di manakah satu tempat yang akan diijabah oleh Allah? Ketika kita berada di Masjid Nabawi di Raudhah. Raudhah adalah tempatnya makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa sedihnya Pak Bu kalau kita sudah berangkat ke sana, melangkahkan kaki ketika kita memasuki Masjid Nabawi, seraya kita mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Ya Allah, betapa keagunganmu. Engkau panggil aku melangkahkan kaki bersimpuh di depan makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang selalu kusebut di dalam sholat dan doaku. Atas izinmu ya Allah, aku telah bersimpuh. Aku mohon ya Allah, kabulkanlah doaku. Pak, satu kalimat kita berdoa di depan makamnya Rasulullah, semua akan diijabah oleh Allah. Sholat 2 rakaat kita di depannya makam Rasulullah. Lalu geser ke kanan Pak, siapa makamnya? Umar bin Khattab. Sholat lagi 2 rakaat, lalu mohonlah doa Pak. Insya Allah semua doa kita akan diijabah oleh Allah. Kemudian Pak Bu, kita kembali ke tanah suci Mekah di Masjidil Haram. Kita melaksanakan mulai tawaf. Kalau travel kami Pak Bu biasanya ke Madinah dulu Pak Haji. Sudah ke Madinah baru melaksanakan ibadah umroh. Kembali kita tawaf. Yang pertama mengambil mikot dulu, itu di Bir Ali Pak Bu. Mikot kita mengambil mikot dengan menjaga ihram kita. Biasanya itu di di manasik Pak Bu diajarkan. Jangan susah Bu. Kadang-kadang terus terang saja Pak Bu, masih tahu aku akan doa apa sampai ke sana. Oh, yang nak tahu pinta laju lah, nak basuh pang-pangan Tuhan mengerti. Baik di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi Pak Bu, tanyakan sama Pak Haji yang sudah berangkat ke sana. Gak kate Pak Bu, kita berdoa berjamaah semuanya sendiri-sendiri kalau kita sholat. Kenapa? Permintaan kita semuanya berlainan. Betul? Tawaf kita Pak Bu. Kita sudah dipanggil bahwa atas keagungan dan keesaan daripada Allah, melangkahkan kaki menemuinya ya Allah. Aku sangat bersyukur dengan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sedih pagi ya, terasa teringat melangkahkan kaki ketika tawaf. Rindu akan Ka'batullah, rindu akan Masjidil Haram. Andaikan aku kuasamu ya Allah dapat rezeki, aku akan kembali untuk menemui kembali ke tanah suci Mekah. Itu harapan kita. Siapapun yang tidak akan pernah rindu berangkat ke sana, berarti belum mempunyai hidayah. Makanya Pak Bu, berdoa dan berdoalah. Cuman hati-hati Pak Bu, tanya dengan Pak Haji yang sudah berangkat ke sana. Memang Pak Bu, di sana itu segala apa yang kita lakukan sebelum berangkat ditunjukkan. Kalau dua laki istri yang sering ribut di rumah masih nak ribut pula Pak di sana.
Masih nak berbalik dulu lah. Saya ketika pertama kali saya berangkat umroh di tahun 2017 Bapak Ibu. Ya dah. Saya diberangkatkan oleh Bapak Alik Nurdin pertama kali itu. Saya satu kloter dengan seorang bapak dan seorang ibu. Yang satunya tentara, yang satunya seorang guru. Dia diberangkatkan. Nah, sampai ke sana itu nangis yang bedino ya tadi Bu. Puji ya Allah Ibu, ini di tanah haram, istighfar Ibu. Sampai ke sana itu Pak Haji Mamang seperti inilah Bu. Masih tetap nak nasihati wong pula Bu. Memang sebagaimana seperti tugasku. Beda. Sampai ke sana Mas saya nak negor itu lah. Ngapa nangis? Apa kata suaminya? Bu, ikat pinggang lupa katanya. Igal Pak. Jadi Pak, hati-hati kalau bapaknya berangkat ikut Pak Sari, apa namanya Ibu sana? Mana Ibu sana? Mana? Oh ini. Lah tua Bu ya. Jangan galak ribut Bu sana ya. Buang semua apa dendam, amarah kita yang selama sebelum berangkat. Panjatkan kepada Allah, memohonlah kepadanya. Itu adalah merupakan panggilan Bu. Alhamdulillah Ibu berangkat 2 lagi istri dipanggil oleh Allah. Ini betul-betul sangat diberikan oleh Allah satu kemuliaan yang sangat luar biasa. Ibu harus siap siaga Bu. Ya, kalau dak kate ikat pinggang ikan itu tanya dengan Pak Haji cak mano nak maki ikram. Dak baca dak marah dengan bininya. Cak inilah Bu kuncinya. Kalau aku di rumah dak pernah diurus kuncinya. Sampai ke tanah suci Mekah inilah nyeluklah katanya. Ikat pinggang aku lupa. Nah ini kau ikat dengan tali plastik ini. Tunjuk tali plastik Pak. Nggak tahu aku di dalam tasku itu ada tali plastik Pak Haji. Nah ini, akhirnya stop, istighfarlah, memohonlah kepada Allah. Ini adalah merupakan tanah haram. Itu terlihat Pak Haji. Kebiasaan memang sering ribut, sering cekcok di rumah. Sampai ke sana masih ada ribut pula. Makanya Ibu sebelum melaksanakan melangkah kaki ke sana saling ridhoi dan saling memaafkan. Terutama Pak Sari, mana Pak Sari ini yang mana? Oh ini. Ayolah pecah wong Arab Pak Sari kamu. Emang cek mata jadi kanji Pak Sari. Aku ngerti Pak Bu, walaupun lah tua-tua ini aku tahu nah ada pulok di balik belah kanan gue ini ya. Nah walaupun yang di bawah itu aku tahu Pak Bu ya. Aku ini punya ilmu jiwa. Ibu yang kejengoan ini yang lawan laki ada 4 iko itu lah. Yang di samping aku ini ada 3 iko yang lawan laki. Nah, jadi sebelum berangkat saling ridhoi Pak Sari. Maafkan aku Bu sana. Aku sering menyakitkan hatiku kalu. Merasa banyak ini nih. Nggak tahu Ibu ini. Tahu Bu, aku tahu. Ya dah. Uang berapa ini? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 37 ini ada. Aku tahu Pak Bu ini, ngerti aku. Ya dah, Bapak yang kacamata tuh, aku lagi tahu itu dah. Omong ibunya tidak usah diomong Ibu. Makanya kalau aku ceramah itu Pak Bu di atas panggung. Ya dah, tahu aku. Yang belinjangan bayi aku tahu di bawah itu nado sih kok. Nggak punya bini. Ya dah. Yang bujang pun aku tahu. Ya dah. Nah, insya Allah Pak Bu ada. Sedikit saya melihat pancaran di utama sosok mata, apalagi seorang perempuan Pak Bu yang sering sholat pun aku tahu. Yang tidak pernah sholat pun aku tahu. Yang jarang-jarang sholat pun aku tahu Pak Bu. Yang sombong pun aku tahu. Apalagi yang punya penyakit hasut, iri, dengki, dendam aku pun tahu. Bu, sombong adalah merupakan bukan pakaian kata Rasulullah SAW. Kau diciptakan hidup di muka bumi ini cuma hanya sementara. Ingat, pasti engkau akan kembali di hadapannya.
Sombong adalah merupakan satu kehidupan yang bukan dimuliakan oleh Allah, bahkan dimurkai oleh Allah. Harta, jabatan, pangkat, kedudukan itu cuma hanya dunia semata. Ingat, mumpung hayat masih dikandung badan, dua laki istri saling mencintai, mawaddah warahmah, itu adalah merupakan satu titisan anugerah yang diberikan oleh Allah. Salat lima waktu yang tidak akan pernah kita selalu abaikan. Yang kedua, apabila kita menjalin kehidupan selalu banyak mendekatkan kepadanya dan berdoa bertawakal, mudah-mudahan Pak Bu, hidup kita akan menjamin selamat di dunia wal akhirat. Cobaan, ujian pasti akan ada menghalau kehidupan kita. Betul? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Aku berikan satu ujian kepadaku, padamu, pada umatku, kata Allah. Berarti mampu, Bu. Sabar, Bu, ya. Siapakah yang akan menghujam, menguji dalam kehidupan rumah tangga? Satu, anak. Dua, duit. Tiga, laki kalau dak bini. Setipu dengan laki banyak laku. Ya Allah, menjerit rasanya, sesak napasku. Ya udah Bu. Iya, sabar Bu sana ya. Aku cukup mengerti seraut muka yang begitu pancaran cahaya. Tetapi Bu Sana ini merupakan satu tautan di antara ibunda yang penuh kesabaran. Setelah kau pergi berangkat ke sana, kau tautkan bahwa melihat atas kebesaran daripada Allah, liku-liku kehidupan apapun yang diberikan oleh Allah, yang selama ini aku bersyukur ya Allah, Engkau sampaikan kakiku memenuhi panggilanmu ke sini. Semoga aku pulang ke sini mendapatkan yaitu umroh yang mabrur. Amin. Apapun yang menghujam kehidupan rumah tangga pasti ada Pak Bu. Nah, maka dari itu berawal apa kata Rasulullah SAW? Satu, memperbanyaklah mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, jangan pernah engkau berputus asa. Yang ketiga, jangan pernah engkau putuskan hubungan tali silaturahmi. Insya Allah Pak Bu, kehidupanmu akan menggapai selamat di dunia wal akhirat. Apabila kita sebanyak kebun digeluti oleh kehidupan rumah tangga, harta yang banyak, semua tidak akan pernah serba kekurangan Pak Bu. Duit banyak, anak bagus, laki banyak tingkah. Laki jujur, akhlaknya bagus, anaknya bagus, duit kadang tidak mau mendekat. Sabar Bu, jalannya. Nah. Ya ini dah. Ya udah bahasa kamu Bu. No sama ya ini dah. Awas Bu, hati-hati. Sebagaimana sosok kehidupan dalam menyikapi dunia ini Pak Bu, terutama siapakah yang akan menjadikan satu kauman kehidupan yang selalu dimurkai oleh Allah? Orang yang selalu menzolimi terutama keluarga, diri sendiri dan orang lain. Ingat, semua yang hadir ini, seluruh bapak-bapaknya ini yang belum bebini calon pemimpin, yang sudah berumah tangga pemimpin. Siapakah yang akan menjadikan satu kesuksesan di rumah tangga itu? Laki-laki Pak. Apabila sudah laki-laki tidak akan mampu dan mapan untuk memimpin dalam kehidupan rumah tangga akan menjadi broken home dalam bahasa kerennya. Kertakan rumah tangga. Berawal dari apakah itu? Sholat. Insya Allah Pak Bu, kalau kita merasa kehidupan seias kata seiring sejalan akan dijadikan oleh Allah masuk surga sama-sama. Insya Allah Pak, kita tahukan doa kita pagi, petang, siang dan malam. Kita panjatkan kepada Allah di kala keheningan malam. Mudah-mudahan Pak, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kehidupan kita. Nah, maka dari itu Pak Bu, untuk menjamin kehidupan kita, untuk melangkahkan dipanggil oleh Allah ke sana, niat Pak Bu. Kalau tidak diniatkan Pak Bu, sampai kita mati tidak akan berangkat. Betul? Doakan Pak, apa namanya Sopri? Apa namanya? Doakanlah kami semua yang hadir dalam kesempatan ini. Semoga yang hadir mengantarkan saya, mendoakan saya untuk berangkat ke tanah suci ini. Ya Allah, semoga Engkau panggil kembali untuk menemui ibadah tanah suci ini. Itu doanya Pak Sari ya, jangan lupa. Insya Allah Pak Sari pulang dari sini nanti tambah sehat dengan Ibu Sana. Rezekinya tambah banyak,
Rumah tangganya tambah adem ayam. Ya, nah, semuanya diberikan oleh Allah kenikmatan yang sangat luar biasa. Dipinta Pak Sari di sana. Cuman sikok jangan dia lagi minta bini sikok lagi. Jadi 3 ini ya dah. Betul dah. Ya. Tahu Pak aku dah usah kamu ceritakan ini ya dah. Pasti tahu pula aku dah. Nah, aku kelihatan Pak Bu dah. Pak, ada yang ditinggal suaminya, istrinya di sini. Ada Pak, ada. Sedih Pak kalau sudah ditinggal oleh sang istri tercinta. Benar Pak? Nah, lada bule ada. Nah, nangis oleh bapak itu sedih dia dah. Nah, tuh kan depan aku inilah dah. Aku ni kebau, dia dah. Belum begini Pak. Belum. Oh, bisa lagi Pak kamu lepas mati bacanya. Oh, dia cukup lah Pak, ini lah bau tanah ya. Nah baca ya. Nah, rambutlah berwarna 2. Yang kusebut tadi depan aku inilah kebauan aku ya dah. Mata lah bantuan kacamata 2. Gigi lah banyak permisi tinggal 2. Berhenti nak begini lagi ya. Memang Pak Bu tidak tahu bahwa apabila kita sudah ditinggalkan istri, bukannya kita ingin mencari satu kepuasan Pak Bu. Apabila seorang bapak ditinggal seorang ibu, apalagi anak, bagaikan ayam kehilangan induk. Betul lah. Nah, cuman Pak kami biasanya kalau kami betino Pak, betino ini Pak Bu cuman kalau bapak ini siapa Pak nama kamu? Sulaiman. Nah, bapak ini masih bertahan dah. Dia berjanji di hadapanku tidak akan nak begini lagi dah. Nah, rasa bapak ini berjalannya lah bongkok-bongkok dah. Nah, Pak Sulaiman usianya berapa Pak? 80. Dijadikan Tuhan 81 siap-siap tahun pojok berangkat. Ya Pak. Cuman kalau seorang ibu ditinggalkan seorang suami, Pak, mikir dulu kadang laki. Ya Pak, apalagi melihat sang anak dalam tautan tertidur lelap, siapakah yang akan menghidupi? Coba kadang-kadang kalau bapaknya Pak, ibunya sakit 10 tahun mendekam menderita, lang rosol nyari lagi. Apa ditanya pacarnya apa Pak nak berbini lagi, bini aku nya sakit tidak baca ngapo-ngapo lagi. Woi Pak, mati ke kami dulu. Ya dah Bu. Nah, kalau kami mati baru Bu, dengar Bu. Nah, langkah mayat dulu kalau nak berbini dulu dah. Nah, memang susah Pak, karena apa? Perempuan itu adalah merupakan satu jantungnya dalam kehidupan rumah tangga. Tanpa seorang perempuan, rumah berantakan, anak tak akan terurus. Apalagi makannya anak kadang-kadang Pak. Coba kalau seorang ibu sepak terjangnya, walau ditinggalkan seorang suami pergi tidak kembali lagi di muka bumi ini, namun dia masih tetap mampu bertahan untuk menghidupi anak-anaknya. Nah, makanya Pak Bu, jangan pernah kita abaikan tugas dan kewajiban kita selaku hamba Allah. Apa yang harus kita lakukan? Aqimis sholat, kerjakanlah sholat. Sholat adalah merupakan satu kewajiban bagi umat Islam. Apabila kita lakukan, yang pertama hati menjadi tenang. 2, diberikan oleh Allah satu jalan kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Yang ketiga, selamat di dunia wal akhirat. Terakhir, insya Allah surga yang akan menjanjikan kita. Siapa itu? Orang yang selalu menjaga dan memelihara sholat. Kadang-kadang satu sisi banyak orang yang mengabaikan sholat Pak Bu. Nah, makanya usia 50 tahun itu sudah mulai setengah abad Pak Bu. Hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang usianya dipanjangkan oleh Allah, maka amal ibadahnya banyak, beruntung Pak. Barang siapa yang dipanjangkan usianya, amal ibadahnya sedikit, maka sangat merugilah Pak Bu.
Maka di sela waktu apapun yang harus kita lakukan, apapun yang diperingatkan oleh beliau, barang siapa disibukkan oleh urusan dunia, dia menempatkan waktu untuk kehidupan akhirat, itulah orang yang sangat beruntung. Sebaliknya barang siapa yang diberikan oleh Allah kesibukan, namun dia tidak pernah sempatkan kehidupan akhirat, maka disitulah orang yang sangat merugi sekali, Pak. Jangan pernah kita abaikan pesan daripada beliau, taraktu fikum amrayn lan tadil wa in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatur rasul. Apabila kamu ingin selamat, cukup dua perkara yang harus kau ikuti. Satu, ikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, ikuti ajaran yang tertuang di dalam ayat suci Al-Quran. Insya Allah, Bu, hidup kita akan menepi satu kesuksesan dan keselamatan. Ingat, musibah pasti akan datang. Setiap hari akan silih berganti dalam kehidupan kita. Apa musibah itu, Pak, Bu? Berkurangnya usia kita itu besok kita ambil, Pak. Pasti tidak berkurang. Lusa lagi, Pak, bertambah lagi. Berkurang lagi usia kita, Pak, Bu. Semakin hari kita akan semakin mendekatkan akan kematian. Mengapa? Di dalam ayat suci Al-Quran selalu dijelaskan, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Apabila kamu tidak akan pernah menyadarkan dirimu dan selalu mendapatkan satu keinsapan, maka disitulah satu sisi orang yang belum mendapatkan hidayah yang diberikan oleh Allah. Ketika kita di tengah malam bermunajatlah, Pak, Bu, kepada Allah, selintai-selintai memohonnya. Apa yang harus kita pinta? Ya Allah, berikan aku rezeki yang halal dan thayyibah. Berikan aku kekuatan dan kesehatan, ya Allah. Andaikan Kau berikan aku rezeki yang banyak, aku akan memenuhi panggilan-Mu, ya Allah, ke tanah suci Mekah. Pernahkah, Pak, Bu, kita tersingkap kalau sudah diundang hal yang seperti ini? Iri tak, Bu, kira-kira? Iri tak, Bu? Iri, Bu. Kalau kita iri, wong yang tak bakat umroh bagus, Bu. Iri dengan wong beli mobil mewah. Iri wong yang pakaian mewah. Iri dengan wong yang rumah mewah. Tak bagus, Bu. Kalau kita bersimpuh seperti ini, ya Allah, andaikan aku seperti ini, betapa bahagianya aku. Aku mohon, ya Allah, berikan aku rezeki agar aku mampu mengumpulkan jiran tetangga seperti ini untuk mendoakanku. Bu sana, besok tanggal 7 rumahnya dikunci, ya. Siapa yang nunggu rumah? Aduh, cucung yang nunggu rumah. Jangan diingat lagi. Lepas landas, berangkatlah dengan Pak Sahri, ya dah, karena memenuhi panggilannya. Ketika langkahkan kaki dari sana, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berangkat ke bandara, naik pesawat, Pak. Menuju surga, Pak, itu menuju surga, Pak, Bu. Nah, ini sudah ditunjukkan bahwa cinta suci Pak Sari dengan Bu Sana. Berangkat ke sana berdua dipanggil oleh Allah. Kaget di surga kamu lah berdua pula kaget di sana. Iya dah? No. Awas, Pak, Bu, maaf ya. Kalau yang beristri dua, kalau dia adil kumpul kembali di surga. Cuman kalau dia udah adil jangan disebut, Pak, Bu. Istri yang pertama, yang utama itu yang kekal, yang pertama itulah, Pak. Ya udah, atas izin Allah dan dijodohkan yang disucikan oleh Allah itu. Maaf, Bu, ya. Kalau ibu sudah menikah, kemudian suami ibu meninggal, lalu ibu menikah kembali. Ibu yang menikah kedua kali itu tidak ketemu lagi. Yang pertama itulah yang ketemu. Oh, Bu masih tahu namanya itu. Jadi Bu mikir dulu nak belaki lagi itu. Cinta suci tautan yang paling pertama dan utama itu adalah cinta yang pertama itulah. No, mak itu dulu cerita Bu Masito petang ini. Iya, Bu. Bapak tadi baca surat Yasin, Pak, ya. Nah, di situ ada umbazuajukum fi zilalin 'alal araiki muttaqin. Ibu membaca baik tapi tidak tahu artinya kamu. No, iya.
Membahas kitanya, hai suami istri, apabila kamu saling mengajak satu perbuatan yang baik, menasehati, mencari ridho Allah, seia sekata, tidak pernah saling menyakitkan, kau besok akan kutemukan di mahligai, di atas kasur yang empuk, laksanakan pengantin baru lagi. Wow, lemahnya bu, uji bapak ini, saling colek, ya, ujinya. Al-Quran itu bapak. Tidak. Kita baca. Hum azwajukum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Itu bapak. Galak-galak baca itu. Banyak doa-doa yang bapaknya galak marah dengan ibu itu banyak doanya. Minta ajar ya, apa tidak? Nah, muncul minta ajar kalau. Ibu apal qul a'udzu birabbin nas. Apal galau apa tidak? Awas kamu ketes. Kalau bapaknya pecahnya marah, ibu yang di bawah dengar tak? Nah, pecahnya mukul pada, pakai kayu marah bapaknya dengan ibunya, gampang bu. Walaupun sambil goreng ikan santai, baca baik. Qul a'udzu birabbin nas. Mundur dia. Malikin nas. Masih ngering, kepalanya nyelip, matanya nyelip. Ilahin nas. Balik ikannya, awas motong. Min syarril waswasil khannas. Masih dia nak marah. Allazi waswisu fi sudurin nas. Kenapa bu kamu tuh gila sini? Masih dia jangan marah. Minal jinnati wan nas. Tunjuk kepalanya udah. Jin yang menyerupai manusia. Nah, dipantak ke maca surat dari awal sampai akhir ya. Dia masih ngering nak marah. Minal jinnati wan nas. Oh, ini namanya jin, bukan manusia lagi gue itu. Doakan bu di kala keningan malam. Ya Allah, suamiku ini dekat sholat lagi. Dah. Ada dah? Ada. Aduh, laki tidak galak semayang pak. Cuman depan aku 37 ika insya Allah sholat semua pak. Jika calon surga kalau ya. Nado siko kan budak kecil itu. Kau dah berbini belum? Nanti aku tahu. Sini kau dah ngomong kita belum berbini kau. Tahu tu merenung ada kesusahnya nak ada hidup rumah tangga ini. Bukan kita je ni ada. Tahu akan berbini ceramah lagi undang aku. Gampang baik kau. Tak sampai setahun kau dapat anak dua kau. Kadang-kadang Pak Bu memang susah. Kalau dijadikan oleh Allah bukan seia sekata seiring sejalan menjamin kehidupan rumah tangga yang baik di jannati. Rumahku adalah surgaku. Susah. Ngapa Pak Bu? Karena tidak ada sapi mengerti. Yang kedua, doa memang jarang sekali dipanjatkan kepada Allah. Yang kedua, kadang-kadang tidak akan pernah selalu mengajak satu perbuatan yang baik. Tapi apabila kita saling menguji mengajak satu perbuatan yang baik, ibu, insya Allah rumah tangga akan tercipta. Rumahku adalah surga. Berdoa bu di keheningan malam, ya Allah, aku mohon berikan kesadaran suamiku yang sering pulang malam, keluar malam, tak punya perhatian. Banyakkan kepada Allah ibu. Jangan berbicara kepada orang lain. Tautkan kepada siapa? Sang Khalik Allah Azza wa Jalla. Doakan bu. Kalau dia masih tidak sadar, baca apa itu? Ayat kursi. Masih dia tidak sadar, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Masih dia tidak sadar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya dah. Habis garansinya. Uji basma ini sudah Bu Posito mau habis garansi.
Memang Bapak Ibu, untuk menjamin satu keselarasan kehidupan dalam rumah tangga, menjadikan satu ibadah yang sebetulnya di hadapan Allah susah. Pasti ada gejolak yang menghantam. Apapun ujian yang diberikan oleh Allah akan mengatur sejauh mana nilai keimanan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kata Allah, aku berikan satu ujian kepada umatku, dia mampu. Orang tua diuji anak, Bu, istri diuji suami. Kalau bapaknya nak berbini lagi, Bu, soro, Bu. Nah, diam galau. Ibu pengen masuk surga ada, Bu? Nah, betul, pengen masuk surga? Betul, kanan masuk, kiri masuk, tengah masuk, atas masuk, belakang masuk. Siapakah itu kata Rasulullah? Wahai pemuda wanita alim, itulah seorang perempuan yang ikhlas dikala suaminya menikah lagi. Wah, nggak masuk surga sudah Bu Masito, jenyet. Terima kasih jenyet. Tergeling-geling ibu ini ya. Terima kasih Bu Masito, jenyet. Aku taruhlah susah jenyet. Nah, berat Bu ujiannya. Yang lebih berat itu siapa yang akan menguji suami. Tapi apabila kita tingkatkan satu nilai kesabaran, innallaha ma'as sabirin, Tuhan akan memberikan petunjuk yang sangat luar biasa. Sabar Bu ya, sabar. Inilah satu keberkahan yang sangat mulia diberikan oleh Allah. Maka dari itu jangan pernah kita abaikan aqimis sholat, kerjakanlah sholat. Di dalam surat Al-Anfal ayat 2 telah dijelaskan Bapak Ibu, sering kami lontarkan. Apa kata beliau? Belum sempurna iman seseorang, dia melaksanakan sholat tetapi dia tidak pernah mengeluarkan sedekah. Belum sempurna. Apabila seiring kesempurnaan iman kita, laksanakan sholat, keluarkan sedekah. Apa yang dilantunkan di dalam ayat suci Al-Quran? Sering kita dengar Bapak Ibu, alladzina siapa yang melaksanakan sholat kemudian mensedekahkan sebagian hartanya, itulah orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Pak, sholat terus tapi getah basah. Tahu getah basah Bu? Bakso kami pelit. Dia sering sedekah tapi tidak sholat, masih tidak akor, belum sejalan. Makanya barang siapa yang melaksanakan sholat kemudian mensedekahkan sebagian hartanya, itulah orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Allah akan berjanji. Janji Allah apa? Lahum darajatun inda rabbihim wa ma hum akan diangkat derajatnya dan dimudahkan rezekinya, maka dilimpahkan rahmatnya. Kepengen Bu? Makanya jangan getah basah Bu. Jangan getah basah. Kalau punya kebo 20 ekor, zakatnya berapa? Pak Haji, aku nak nanya. 20 ekor sapi kerbau berapa zakat lo Pak Haji? Ciko, Pak Haji. Ini dah Haji Ciko idah lewat. Enak. Coba Pak Bu, pernah tak punya kerbau itu dizakatkan? Bu, aku nak nanya, punya tak punya kerbau itu dizakatkan? Yang punya kerbau? Di sini kan dia punya kerbau. Nah, masa ini yang enggak loh. Bapak yang depan ini orang 27 ini, ada enggak yang punya kerbau sini? Ada enggak Pak? Ada kakek mulu. Yang di bawah ada enggak? Oh, aduh, 2 ekor itu nah. Dah, enak. Jadi dizakatkan Pak Bu.
akan kulimpahkan rahmatnya, akan kutambah rizkinya, maka kuberikan satu keberkahan yang sangat luar biasa. Siapakah itu? Orang yang sholat dan mensedekahkan sebagian hartanya. Ibu, duit banyak semuanya berlipat ganda, tetapi sedikit pun tidak akan pernah keluarkan sedekahnya. Itu tidak akan sempurna. Ada masjid diinfakkan, Bu, disedekahkan. Beri itu sumbangan ke masjid, Bu. Quran masukkan ke masjid. Punya ruku yang kira-kira banyak, Bu, di dalam lemari, keluarkan, masukkan ke masjid. Cari masjid di pinggir jalan yang kira-kira gampang sekali dipakai wong, masukkan ke situ. Satu kali orang yang baca Quran, satu kali orang yang pakai ruku kita, betapa banyak nilai di antara keberkahan sedekah jariah kita akan mengalir sampai mati. Udah ada duit, pokoknya awas, Bu, kalau kita tidak dikucurkan itu ibaratkan air dalam bak mandi yang tak pernah dikeluarkan, akan disarangi nyamuk, akhirnya jadi penyakit. Betul lah? Itu perumpamaan orang yang banyak harta tapi tidak pernah dikeluarkan sedekah. Aku tahu, Pak, Bu, uang yang kita basah itu, Bu, muka orang 44 ini aku tahu uang yang kita basah. Di pojok dapur sana itu aku tahu ada 5 di samping aku ini yang kita basah. Biasanya Pak uang kita basah itu lah diajak senyum masih sungkan senyum. Ada tak? Nah, pasti kita basah itu. Yang sombong pun aku tahu. Yang sombong ada 3 di dapur siko, depan ini 2. Di bawah itu ada 8 itu lah. Yang sombong. Ya. Kalau lah pergi kondangan, Bu, tahu kondangan? Tahu. No. Yang biasanya hijab menutup aurat sampai ke dada, biasanya hijabnya tidak lagi sampai ke dada, sampai ke leher. Ngapa? Nak ngambukkan kalung besar. Benar tak? Benar. Ya. Kalau nak penuh cincin ini nerekap, bergaruk terus. Nah. Sebenarnya bukan bergaruk, ngambukkan cincin ini. Ada tak? Ada. Tapi uang pampangan kati, wah. Cuma ada 8 ikut di bawah itu. Dikucuk kali ada 4. Ibu, Bu, sebentar Pak, kamu diam-diam dulu ya. Karena banyak kaum ibu yang ceramah ibu, benar ya? Jelas penekanannya kepada ibu, Pak Haji ya. Sebulan yang lewat itu aku ceramah itu di daerah Prabu Muli. Yang ceramahnya itu laki-laki, Pak Haji. Dia selalu memponis kami betina ini. Betina, jangan galak melawan laki. Kau penaik juga kau. Hati kok betina melawan laki. Ada, Bu? Semua jujur, semua baik, semua ikhlas. Tergantung pemimpinnya. Ya dah. Penyebab kami melawan pasti ada penyebabnya. Ya dah, Bu? No. Makan kami cukup, pakaian kami ada, curahan kasih sayang. Pak, belum sempat minta kamu lah kamu jo. Ini disusahkan hati kami. Awas itu di pinggir kandang itu nah. Ada yang galak pelinjangan pinggir kandang itu nah. Di belakang Pak Haji itu nah, ada itu. Nah. Ya. Jadi menurut ilmu kejiwaan Pak Bu, ya dah. Jadi ilmu jiwa ini gampang sekali kalau sudah melihat pancaran muka sampai ke ujung kaki, kami bisa menerawang Pak Bu. Ya dah. Saya tahu Pak.
Makanya saya kalau di atas panggung, saya tahu persis. Saya sering pagi dalam mobil, kadang-kadang satu bangku dengan seorang laki-laki, matanya lihat celak-celek, pasti kanji ini. Stop peru jitu, aku stop di timbangan ini baik jitu. Apa bu? Aku tidak nyaman loh jitu. Asli bapak ini kanji jitu. Ibu, bu, jaga hatimu, jaga dirimu, jaga mulutmu, jaga pandanganmu, jaga perasaanmu. Dengar? Di bawah dengar? Penyakit perempuan itu ada 4. 1 hasut, 2 iri, 3 dengki, 4 sombong, 5 dendam. Betul? Nah, hasut, iri, dengki, koros, hitam. Badak yang koros pasti punya sifat hasut, iri, dengki, masuk neraka hawiyah. Di bawah doh itu ada hasut, iri, dengki. Nah, sombong, banyak yang sombong. Bu, dengar bu. Padhulu abwa bajakan nama khalidina fiha wa labi samaswan mutakabir. Kata Allah, masuklah kamu ke dalam golongan api neraka jahanam, wahai orang yang menyombongkan diri. Kau lantaklah kau. Maka dari itu ingat dan sadarlah wahai umatku, kata Rasulullah, dunia ini cuma hanya persinggahan belaka. Manfaatkanlah rezeki yang kau berikan oleh Allah. Jangan sampai kau diminang bobokkan oleh satu kemewahan, namun akan menghancurkan kehidupanmu sendiri. Betul? Hati-hati bu. Hari ini kita bersenang bersukaria, makan serba ada, berkumpul bersama anak dan istri. Namun besok kita tidak akan pernah tahu apabila Allah berkehendak. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita tidak akan pernah tahu Pak Bu. Makanya curahkan kasih sayang, cinta apapun yang diberikan oleh Allah, keberkahan rumah tangga apabila kita saling membangun, banyak saling nasihati dalam berbuat kebaikan. Allah memberikan satu limpahan rahmat rezeki yang banyak. Niatkanlah kita untuk berangkat ke tanah suci Mekah Bapak Ibu. Ingat, aku yakin percaya, pasti dalam kehidupan rumah tangga gonjang ganjing kata orang Jawa, pasti diberikan satu gejolak ujian dan cobaan. Apabila diberikan oleh Allah ujian, 1 berlapang dadahlah, 2 bersabarlah, 3 memohonlah kepada Allah. Gejolak kehidupan kita hidup di muka bumi ini pasti akan ada diberikan oleh Allah ujian. Sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang sabar. Tautkan dirimu, apapun bentuk nilai kehidupan yang selalu diberikan oleh Allah, syukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Sebagaimana yang telah kita lakukan dalam kesempatan ini, Pak Sahri dan Ibu Sana betul-betul bersyukur kita berkumpul di sini, memohon doa restu kepada beliau untuk dipanggil oleh Allah berangkat ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan umrah. Semoga ya Allah Engkau berikan kekuatan dan kesehatan, berikan kemudahan di dalam melaksanakan rukun umrah, sampaikan pada tujuan, selamatkan dia di perjalanan, pulangkan ke tanah air berkumpul bersama kami, menemui apapun sebagaimana sebagai biasa yang kita lakukan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi Ibu Sana 10 jam transit ke Jakarta? Tidak. Transit tidak Pak Sari ke Jakarta? Transit? Iya, transit. Ya. Biasanya kalau travel kami Palembang Jeddah Pak, dia langsung. Kalau transit ya transit. Nah, jadi Ibu Pak ingat ya, bukan Ibu Sana dan Pak Sahri. Saya ajarkan ketika kita akan berangkat, sudah maaf-maafan Pak dengan jiran tetangga, kita tebus semua dosa kita, memohon ampun kepada Allah. Pula berangkat kita di atas bandara, di atas pesawat, menghadap dengan tenang sambil kita berdoa. Subhanallazi syahra lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina wa minqalibun. Pak Sahri baca
cukup ringan, tapi berkahnya sungguh sangat luar biasa. Apa yang harus kita baca? Jangan banyak pikiran melayang dan merenung, cukup kita camkan di dalam hati, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa ribu Pak Bu selama kita di atas pesawat? Lama Pak Bu? Palembang Jakarta 45 menit, 10 jam dikurang 45 menit berarti 9 jam hampir lebih. Jadi di atas sana, di atas awan Pak Bu 9 jam. Nah, makanya berdoa kepada Allah. Insya Allah itu atas izin Allah. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita pasrahkan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mendarat di Jeddah, sujud syukur Pak Sarif ya, Bu sana. Nah, Bu, kalau bukan kuasanya Allah 9 jam di atas awan, rusak mesin pesawat kemana jam. Iya dah. Nah, jangan takut Pak Sarif, nggak susah Pak Sarif lah juga. Kita lepaskan Pak Bu, di sana adalah memenuhi panggilan Allah. Insya Allah apabila kita ikhlas dan redho, ini betul-betul panggilannya. Makanya inilah sungguh sangat berkah yang sangat luar biasa. Kita kumpulkan jiran tetangga, orang-orang kampung sini, alhamdulillah, untuk mengantarkan kita berangkat ke sana Bapak Ibu. Insya Allah mudah-mudahan Tuhan akan berikan kemudahan dan kemuliaan setelah sampai di sana. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan ini kami doakan Bapak Ibu, semoga semua tamu undangan yang hadir dalam kesempatan ini, semoga ya Allah Engkau akan panggil memenuhi panggilanmu. Amin ya Rabbal Alamin. Diniatkan Pak Bu ya, selalu berdoa. Kita punya usaha, ya Allah, andaikan Kau berikan aku rezeki yang halal, ya Allah, aku akan tabung untuk melaksanakan haji dan umroh. Niatkan Pak Bu, cuma kalau tidak punya niat Bu, sampai kapanpun tidak akan berangkat. Terima kasih, mari kita doakan semoga silaturahmi kita pada sore hari ini Pak Bu akan menambah keberkahan dan diberikan oleh Allah kesempurnaan yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Insya Allah semua keluarga besar kita akan diberikan oleh Allah kekuatan dan kesehatan, dan diberikan rezeki yang halal dan thayyibah. Pada akhirnya ketika kita akan diwafatkan, semoga ya Allah wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah. Kata yang salah itulah sebagai kita umat manusia tidak akan pernah luput hilaf dan dosa. Benar, itulah datangnya daripada Allah. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.